Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun Zoom. Kita melanjutkan presentasi itu yang bab 3 ya, yang berjudul The Amplitude Modulated Radio Receiver. Dan di sini kita ada 4 orang, ada Fajar Octavio Ardinata, ada Tuang Pratama, dan ada Nada Ainaya Ramadhani, dan saya sendiri Raffi Eda Pradipa. Oke, lanjut. Langsung kita mulai pembahasannya aja ya teman-teman. Oke, dimulai dari saya Mas ya. Nah, Oke, ada slide pertama itu ada fungsi dasar penerima radio. Nah, baik, kita masuk ke dasar teorinya. Sebuah penerima radio pada hakikatnya memiliki tugas yang cukup menantang. Di udara ada ribuan gelombang elektromagnetik dari berbagai stasiun. Penerima radio memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pemisah sinyal atau selektivitas. Selektivitas radio harus mampu memilih salah satu sinyal yang kita inginkan dan membuang sisanya. Ini dilakukan oleh rangkaian filter. Lalu yang kedua, pemulihan pesan atau demodulasi. Sinyal yang ditangkap oleh antena masih berupa gelombang pembawa karier frekuensi tinggi. Radio harus membuang frekuensi tinggi itu dan mengambil kembali sinyal suara atau informasi aslinya. Itu teman-teman. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Monggo Mas. Selanjutnya ada penerima dasar dan detektor amplop. Untuk prinsip kerja sederhana yaitu desain paling dasar menggunakan sirkuit LC tertala untuk memilih frekuensi, diikuti oleh detektor amplop, di mana dioda mengarahkan sinyal atau hanya melewatkan siklus positif, kemudian sirkuit RC mengisi dan membuang muatan untuk mengikuti amplop atau puncak gelombang sinyal, membuang frekuensi pembawa RF. Untuk gambar di samping yaitu bentuk penerima radio yang paling sederhana, sering disebut radio kristal atau penerima radio frekuensi atau TRF. Untuk komponen kuncinya adalah detektor amplop yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Untuk cara kerjanya, yaitu sinyal masuk lewat transformator. Kemudian dioda berfungsi untuk mengarahkan gelombang atau memotong bagian negatif. Setelah itu kapasitor dan resistor berfungsi untuk menghaluskan sinyal tersebut sehingga yang tersisa hanya garis luarnya saja, yang merupakan sinyal suara kita. Namun desain ini punya kelemahan besar, yaitu sinyalnya sangat lemah dan susah memisahkan stasiun radio yang frekuensinya berdekatan. Audio. Untuk frekuensinya yaitu stabilitasnya dia filter IF bekerja pada frekuensi tetap yaitu 455 kHz sehingga lebih mudah didesain presisi. Terus untuk gain tingginya dia penguat utama terjadi di tahap IF tanpa resiko osilasi. Next. Nah, ini selanjutnya tuh ada mekanisme pencampuran atau mixing. Untuk matematika frekuensi, percampuran ini mengalihkan sinyal RF masuk dengan sinyal dari osilator lokal. Proses ini menghasilkan 2 frekuensi output nama, yaitu frekuensi out sama dengan frekuensi osilator lokal dan tambah frekuensi RF. Nah, di samping ini ada gambar contohnya. Seperti apa ini? Down converter, yaitu sinyal RF ke sinyal intermediate frekuensi. Terus ada up conversion, yaitu sinyalnya dinaikkan ya ke
yang sebelumnya di bawah menjadi di atas dengan rumus itu yang tertera di gambar. Nah, untuk blok diagramnya ini terbalik. Jadi beda kayak yang di down conversion, yaitu dari radio frekuensi ke intermediate. Nah, kalau yang di up conversion ini dari intermediate ke radio frekuensi. Jadi dibalik, tapi tetap melalui itu ya, lokal osilator ya. Jadi sesuai rumus di ini, slide ini, yang kita ambil adalah frekuensi selisihnya. Itu untuk dijadikan sinyal IF. Nah, lalu frekuensi lainnya akan dibuang oleh filter. Nah, ada lagi keuntungannya dari filter mekanisme mixing ini, yaitu yang pertama, desain filter lebih presisi dikarenakan frekuensi tetap dengan filter bandwidth yang tajam dan lebih mudah dibuat. Yang kedua, ada penguatan terpusat. Jadi banyak gain yang bisa diberikan di tahap IF ini tanpa menyebabkan osilasi RF. Yang ketiga yaitu kemudahan pembuatan filter dengan bentuk respon tertentu, contoh bandwidth atau shape vektor dapat disesuaikan. Next. Next, pada komponen penguat frekuensi radio RF. Pada materi ini, sekarang kita bedah komponennya satu persatu. Yang pertama adalah penguat RF-nya. Penguat RF adalah gerbang pertama setelah antena. Tugasnya memperkuat sinyal yang sangat kecil, yaitu mikrovolt dalam satuan mikrovolt, agar cukup kuat untuk masuk ke mixer. Lalu, tantangan terbesarnya di sini adalah masalah di tracking, di mana kapasitor pada penguat RF ini harus diputar bersamaan dengan kapasitor osilator lokal. Jadi, alat ini harus sinkron gitu teman, agar selisih frekuensinya itu selalu konstan di 455 kHz, tidak boleh meleset. Gitu. Lalu lanjut. Selanjutnya ada komponen implementasi mixer. Yang pertama ada analog mixer menggunakan komponen non-linear seperti dioda atau transistor BJT untuk mengalihkan sinyal secara analog. Yang kedua ada switching mixer menggunakan sinyal osilator lokal berbentuk gelombang persegi untuk saklar sinyal RF. Lebih efisien namun butuh filter yang baik. Yang ketiga ada MOSFET dual gate, komponen modern terbaik. Gerbang terpisah memberikan isolasi tinggi antara antena dan osilator lokal, di mana MOSFET dual gate ini lebih baik daripada analog mixer dan switching mixer. Next kah? Oke, untuk selanjutnya yaitu filter frekuensi menengah, yaitu IF. Untuk kualitas sebuah radio ditentukan di sini. Filter IF menentukan seberapa baik radio menolak stasiun tetangga yang tidak diinginkan. Untuk filter LC yaitu pasif, murah, namun batas potong itu kurang tajam. Terus untuk filter keramik, dia menggunakan resonansi mekanis untuk Q faktor yang sangat tinggi. Untuk filter SAW, yaitu surface acoustic wave, digunakan untuk frekuensi tinggi dengan presisi ekstrim. Untuk digambar, dia bagian atas itu lumayan datar, yaitu passband, artinya sinyal suara kita lewat dengan utuh. Untuk bagian yang samping itu yang curam, itu stop band, artinya sinyal tetangga langsung dipotong habis. Teknologi yang bermacam-macam mulai dari lilitan. LC biasa yang lebih murah. Next. Nah, selanjutnya tuh ada AGC atau Automatic Gain Control. Nah, untuk masalahnya itu sinyal radio berubah-ubah karena pergerakan atau kondisi atmosfer. Suara bisa mendadak keras.
Mungkin teman-teman pernah mendengarkan radio di mobil ya. Nah, itu ketika mendengarkan radio di mobil, jika kita melewati terowongan atau gedung, itu biasanya sinyalnya suaranya bledet-bledet kayak ora jelas ngono kita. Nah, itu yang dinamakan fading, sinyal tidak stabil. Untuk AGC ini bekerja dengan mengambil sampel kekuatan sinyal di output. Jika sinyal terlalu kuat, AGC memberi perintah ke penguat depan untuk menurunkan gain. Nah, sebaliknya jika sinyal melemah, gainnya yang dinaikkan. Untuk karakteristik sendiri itu AGC punya waktu attack dan punya waktu decay. Untuk waktu attack itu respon cepat saat tiba suara keras. Kalau yang decay itu responnya lambat saat sinyal perlahan menghilang. Untuk jenis filternya tuh ada LC pasif, ada filter keramik atau mekanik, terus ada tadi yang sebelumnya ada SAW atau surf acoustic wave. Jadi untuk LC pasif ini itu mudah dan murah, tetapi Q terbatas, roll off-nya kurang curam. Terus ada filter keramik atau filter mekanik, itu resonator memberikan mekanik Q tinggi pada frekuensi IF tertentu. Contohnya ada di radio FM atau AM. Itu memakai filter keramik untuk frekuensi IF. Nah, untuk SAW atau surface acoustic wave, G-nya itu sangat tinggi. Respon yang bisa didesain presisi. Itu digunakan untuk frekuensi tinggi. Untuk parameternya tetap bandwidth ya, dan ada shape factor dan ada ripple baseband. Nah, solusi AGC ini mengambil sampai level output DC setelah detektor, lalu mengumpan balik atau feedback ke penguat RF atau EF untuk menurunkan gain jika sinyal terlalu kuat. Next. Mas Fajar. Oke, next ada output transducer akustik atau speaker, teman-teman. Nah, ini tuh yang bisa bikin atau membuat kalian bisa mendengarkan suara kayak sound horeg kayak gitu ya, teman-teman. Nah, deng 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 kayak gitu. Nah, itu tuh dari ini, teman-teman. Outputnya dari sini keluarnya suaranya, yang dimana ini tuh bisa mengubah. Bentar, waduh, ada yang join, nanti dulu yang join ya. Jadi mengubah listrik menjadi suara, yang dimana bentar, kepotong teman-teman. Ya Allah. Oke, lanjut. Pada ini terdapat komponen seperti kumparan suara atau voice coil yang bergerak di dalam medan magnet permanen sesuai arus sinyal. Lalu ada juga kerucut atau kon, yang dimana mendorong udara untuk menciptakan suara. Lalu ada baffle yang mencegah gelombang suara belakang atau membatalkan gelombang depan dengan fase berlawanan. Nah, lanjut teman-teman. Oke, selanjutnya ada radio gelombang pendek atau shortwave, yaitu beroperasi pada frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz. Berbeda dengan AM lokal, gelombang pendek memanfaatkan pantulan lapisan ionosfer dan permukaan bumi untuk komunikasi jarak sangat jauh antar benua. Penerimaan sering menggunakan double super heterodyne atau 2 kali konversi IF untuk menolak gangguan frekuensi bayangan atau image frekuensi. Karena frekuensinya sangat tinggi, radio jenis ini yaitu menggunakan sistem double
super heterogen. Lanjut. Nah, mungkin cukup dari kami. Adapun kesimpulan dari ini ya, presentasi yang kita paparkan kepada teman-teman, yaitu yang pertama ada radio AM membutuhkan 2 fungsi utama. Terus ada penerimaan sederhana detektor amplop. Terus ada super teredon memakai mixer plus LO untuk mengkonversi frekuensi ke OIF sehingga filter dan gain lebih mudah dioptimalkan. Terus ada komponen-komponen utama dari dari modulasi radio receiver itu ada RFM, ada mixer, ada filter IF, ada AGC, tentunya ada speaker. Mungkin itu kesimpulan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.